Kalau kita lihat, makin kesini perkembangan dalam dunia pertanian terbilang kian maju. Banyak kisah sukses orang-orang hebat yang terjun di dunia pertanian yang sangat menginspirasi. Salah satunya adalah kisah Indah Trisnawati, founder Lombok Orchid. Halo, assalamualaikum. Saya Indah Trisnawati, saya owner dari Lombok Orchid. Selamat pagi Bu, boleh? Kita dari Magrotek Universitas Mataram ingin nanya-nanya sih seputar Lombok Orchid dan gimana sih sejarahnya Lombok Orchid ini kok bisa besar gini. Terus banyak yang saya tahu dari luar juga cerita-ceritanya banyak orang kalau ngambil anggrek rata-rata ngambilnya di Lombok Orchid semua gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah di sini. Oke, awal berdirinya usaha ini sebenarnya dulunya cuma coba-coba sih. Bukan coba-coba, maksudnya gini, kita ngelihat peluang pasar. Kita kan pindahan ya, kita perantau dari Denpasar, cuma kita pindah ke sini. Di sini tuh nggak ada yang jualan anggrek. Nah, ya udah, terus kita coba datengin toko-toko tanaman hias gitu kan. Ada anggrek nggak ada, dan ini ada anggreknya nggak ada gitu. Alasannya apa kok mereka nggak berani jualan anggrek gitu kan? Ternyata bagi mereka anggrek itu mahal, bagi mereka perawatannya susah, modalnya besar gitu. Terus ya udah gini deh, kita coba datengin anggrek. Kita ngambil dari teman kita di Denpasar, kita datengin ke sini, seberapa besar sih potensinya gitu kan. Ya udah kita coba jualan dulu tuh, kita cuma jualan di pinggir jalan Panca Usaha. Itu ukuran kiosnya 3x6 di atas got. Dan waktu itu lancar sih, maksudnya lancarnya tuh tiap hari ada aja penjualan. Tapi karena kami dulu, terutama saya, dulu kan nggak ada niat untuk jualan. Sebenarnya niatnya tuh ngebantu suami karena dia hobinya anggrek, terus dia pengen coba jualan. Dia udah ngedatengin barang, tapi dia nggak punya karyawan. Terus ya udah aku yang disuruh nungguin gitu, terus aku gini, nanti kalau ada orang datang nanya, aku jawab apa gitu. Terus dikasih catatan sama dia, kalau orang kira-kira nanyanya ini, jawabannya ini, nanyanya ini, jawabannya ini gitu. Oh oke, itu jadi catatan saya. Kedua, kalau orang nyari bunga warna apa, kamu tulis namanya, kamu tulis kontaknya. Siapa tahu suatu hari ketika kita bisa datengin, kita tinggal info dia gitu. Itu cara yang saya pakai. Ya udah, akhirnya di situ berjalan, tapi cuma sampai 5 tahun aja. Habis itu aku jatuh, bener-bener jatuh, bangkrut maksudnya. Proses berdirinya lagi tuh Nah, proses berdirinya lagi dari jatuh itu aku kayak gini, berdoa gitu ya, istilahnya masa iya sih, aku tahu anggrek ini menjanjikan tapi aku nggak tahu caranya gitu. Siapa ya kira-kira yang bisa ngajarin saya untuk membangun bisnis ini gitu. Akhirnya kayak ada semacam petunjuk juga dari Allah. Aku dipertemukan sama satu komunitas namanya Koperasi Cabai Rawit. Nah di situ tuh ada kayak dapat pelatihan bisnis, kayak misalnya gimana pembukuannya, gimana digital marketingnya, kayak gitu. Itu yang coba aku praktekin gitu. Nah bedanya orang yang sukses sama enggak, banyak orang yang belajar doang, prakteknya enggak. Nah orang yang suksesnya bisa di istilahnya bisa direncanakan, ada orang-orang yang menyiapkan praktek-prakteknya ini gitu. Nah aku dari jatuh, aku coba praktekin apa yang aku pelajari dari pelatihan itu. Ternyata ngefek untuk bisnis ini. Terus untuk proses berjalannya kan dari sempat jatuh ke sekarang ini berapa tahun kira-kira dari proses? Prosesnya ternyata nggak lama karena basic-basicnya udah tahu kan, kayak misalnya gimana kemana cari customernya, gimana suppliernya, gimana cara ngebangunnya. Nah bedanya adalah kita memperbaiki psikologinya kita. Nah zaman dulu kita bisnis tuh kayak nggak tahu gitu mau ngapain, kan kita buta finansial, jadi kayak jualan kayak hidup segan mati tak mau gitu. Hari ini jualan doang gitu, tapi tanpa dianalisa hari ini aku dapat berapa, uangnya mau dipakai apa, terus kira-kira aku mau belanja apa ya untuk bulan depan. Dulu tuh nggak ada kayak gitu. Yang itu dapat untung uangnya uangnya dikonsumsi pribadi gitu. Akhirnya kan nggak bisa belanja lagi, akhirnya stoknya kosong, akhirnya toko nggak buka kayak gitu. Itu semua ada hubungannya. Nah aku bilang perbaiki psikologi gitu. Setelah aku memperbaiki, alhamdulillah tuh jadi kayak bisa nge-review gitu bisnis ini sendiri seperti apa.
berlanjut Bu ya, kalau dari proses perkembangbiakan anggrek sendiri itu berapa tahun ya Bu ya, kalau dari bibit atau dari benih untuk jadi? Nah, anggrek itu macam-macam Mas, variasinya kan banyak. Nah, beda anggrek, beda medianya, beda cara ngerawatnya. Kayak misalnya nih, anggrek dendrobium tidak sama dengan anggrek bulan gitu. Bulan tidak sama dengan vanda, tidak sama dengan cattleya, jadi cara merawatnya masing-masing gitu. Cuma setelah 10 tahun mempelajari bisnis ini, aku jadi tahu gitu. Oh oke, aku mempersiapkan beberapa generasi, kayak mulai dari polinasi, penyilangan, kebotolan, ke jadi bibit, jadi remaja, jadi dewasa siap bunga dan berbunga. Itu ada prosesnya masing-masing gitu. Kalau untuk dendrobium paling cepat sih dia 8 bulan ya udah bisa panen berbunga gitu. Tapi kalau untuk anggrek bulan itu sekitar 1,5 tahun kayak gitu. Kalau dari benih atau segala macam dari jualnya ada semua berarti ya Bu? Ada. Jadi dari proses botolan sampai ke berbunga tuh mereka punya nilai ekonomi masing-masing gitu. Jadi nggak heran ada yang petani botolan sendiri, petani bibit ada, petani remaja ada, petani berbunga juga ada gitu. Nah, aku di sini mencoba untuk menyiapkan semua lini ini gitu, semua nilai umurnya ini. Cuma aku nggak mau kemaruk gitu. Kalau semuanya aku kerjain sendiri, aku tanam sendiri, aku gini sendiri, waktunya habis gitu. Jadi oke, nggak masalah tuh kita jualan, tapi kita ngambil dari supplier lain misalnya. Oke, aku coba datengin bibitnya dari Malang, aku coba datengin dewasanya dari Denpasar, misalnya kayak gitu. Jadi di mix aja gitu. Yang penting lo tahu ketika kita nge-mix satu barang, yang penting kita bisa jaga jangan sampai anggrek itu ada penyakitnya hingga saling menular gitu. Itu aja sih. Ya, dari jangka waktu yang 8 bulan itu ya Bu. Terus kalau masalah yang paling Masalah yang sering dihadapin. Ya, 8 bulan. Masalah yang sering dihadapin tuh di quality control. Jadi gini, anggrek itu sebenarnya tuh butuh konsisten. Misalnya kayak gini, nyiram. Kalau anggrek dendrobium tuh pagi sore misalnya. Nah, ketika pagi sore kan disiram, terus terjadi hujan. Berarti apa triknya? Berarti tunda penyiraman, nggak nyiram gitu. Tapi ketika kita nggak tahu triknya, udah basah kita siram lagi hancur gitu. Nah, yang kayak gitu sih sebenarnya. Terus kayak misalnya kayak jadwal pemupukan itu ada seminggu 2 kali. Nah, seminggu 2 kali ini hari apa nih? Biar dia nggak sama ketika dikasih, dia nggak campur bareng sama pestisida lain gitu. Gimana caranya nge-mixnya gitu. Nah, itu pakai ini sih. Pakai ide juga gitu. Harus kayak digali gitu. Jadi prosesku tuh nggak langsung tiba-tiba bisa tumbuh subur semuanya, enggak. Ada yang mati, ada yang busuk, ada yang kena tungau dan sebagainya. Seperti yang kita lihat sini, Iya. semua berarti ada proses Iya, yang dilihat kan cantiknya ada, yang jelek cukup buat dapurnya kita dong gitu. Tapi dari situ kita bisa nge-review gitu. Oh, kira-kira kalau aku nih salah penanganan berarti kerugianku akan jauh lebih banyak nih gitu. Oh, kalau aku kontrolingnya bagus berarti kerugianku makin kecil, keuntunganku makin besar kayak gitu. Kalau dari anggrek sendiri kan ada beberapa jenis di sini. Yang paling kira-kira yang paling diminati sama pelanggan atau ya, kira-kira? Paling diminati ini anggrek bulan sama dendrobium. Kalau anggrek bulan ini karena warnanya sih ya, warnanya banyak banget, terus warnanya juga cantik. Nah, kalau dendrobium tuh dari sisi perawatannya yang mudah. Jadi kayak pemula-pemula gitu pengen merawat anggrek, kita kasih yang gampang dulu. Karena dengan gampang otomatis dia akan bisa berbunga, otomatis akan beli lagi gitu. Itu sih triksnya. Jadi brandingnya gitu. Yap.